Selamat malam semuanya wahai pelanggan Bude Yanti yang hobinya pesan kopi dan gorengan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan cucu Monton yakni Xiaoyan yang telah memecahkan permasalahan perpindahan klan Xiao. Sementara itu di ruang latihan Xiao Mansion 7 orang pada saat ini sedang membentuk lingkaran, lalu mata mereka tertuju pada buku keterampilan bertarung yang melayang di udara. Jadi buku keterampilan bertarung ini memiliki kilau kuning tua dan itu adalah keterampilan bertarung tim yang diberikan oleh Kaisar Iblis. Lengan baju semua orang pada saat ini berkibar dan angin bertiup kencang dan buku keterampilan bertarung ini terbuka halaman demi halaman. Lalu bagian dari kata-kata yang tidak jelas secara bertahap menarik perhatian semua orang dan diingatkan dengan kuat di benak semua orang. Setelah sekian lama desahan panjang pun seketika memecah kesunyian. Kemudian Nan Erming tidak bisa menahan desahan ketika dirinya berkata, tentu saja itu adalah keterampilan bertarung kuno yang tidak tertandingi. Melihatnya saja sudah membuat dirinya membuka mata. Lalu Xiao Zhan juga pada saat kami menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengangguk, dirinya berkata bahwa keterampilan bertarung ini terlalu sulit untuk dipahami. Sementara itu mata Ziying dan King Mu'er juga menunjukkan kebingungan tentang keterampilan bertarung ini. Sementara itu Xiao Yan yang memiliki pengalaman dalam pengembangan keterampilan bertarung yang sangat maju, pada saat ini Xiao Yan paling banyak berbicara dalam aspek ini. Xiao Yan berkata bahwa hal itu masuk akal bagi semua orang untuk memahami untuk sementara waktu, tetapi sebenarnya jika mereka membagi keterampilan bertarung ini menjadi beberapa langkah, maka keterampilan bertarung ini tiba-tiba akan menjadi jelas. Tentu saja keterampilan bertarung ini adalah formasi dan melalui kerjasama gerak kaki dan koordinasi kekuatan spiritual dengan fluktuasi yang konsisten. Lalu mereka akan dapat saling meminjam doki dan menjadi seperti satu orang. Menanggapi hal itu Xiao Zhan menepuk pahanya dan ketika melompat, dirinya berkata bahwa dirinya telah mengerti ketika Tuan Muda Xiao Yan mengatakan hal itu. Jadi sebaiknya mereka sekarang melatih gerakan kaki terlebih dahulu dan setelah itu latih koordinasi kekuatan spiritual. Oleh karena itu pada saat ini mereka akan bisa segera memulainya. Mendengar hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk hingga tidak lama kemudian ada langkah kaki yang sedikit kacau di ruang latihan. Semua orang pada saat ini segera melatih kaki terlebih dahulu untuk meresonansi, dan tidak diketahui berapa lama telah berlalu dan di mana langkah orang-orang ini mendarat. Saat ini energi tidak terlihat dari dunia samar-samar membentuk pola misterius. Tentu saja semua orang pada saat ini tiba-tiba bisa merasakan telepati yang tidak terlukiskan di antara satu sama lain. Kemudian semua orang pun mengangkat alis mereka dengan gembira dan mata mereka tertuju kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun berkata bahwa pelatihan kaki ini telah berhasil dan kombinasi kekuatan spiritual akan mereka praktikan selanjutnya. Tentu saja koordinasi kekuatan spiritual jauh lebih sederhana daripada koordinasi gerakan kaki, oleh karena itu hal ini tidak akan membutuhkan terlalu banyak waktu bagi mereka berlatih. Jadi budidaya keterampilan bertarung tim Xiao Yan pada saat ini telah mencapai kesuksesan kecil, sehingga Xiao Yan berdiri dalam formasi dan merasakan berbagai emosi yang datang dari hati orang-orang lainnya. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit bersemangat. Lalu akhirnya setelah selesai Xiao Yan pun berkata agar mereka pada saat ini segera mencoba kekuatannya. Kemudian pikiran Xiao Yan pun segera melonjak dan energi doki dari semua orang dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan di bawah daya tarik energi misterius. Di tengah suara siulan ini doki Xiao Yan pun berfluktuasi dengan cepat. Lalu Xiao Yan seketika mencapai tahap pertengahan bintang 6 dalam sekejap. Dan di bawah tatapan kagum dan tetap semua orang fluktuasi doki Xiao Yan tidak berangsur-angsur merendah sampai tahap akhir ke bintang ke-6 Dodi. Xiao Yan pun bergumam bahwa masih ada jarak dari puncak bintang ke-6 Dodi, dan mungkin karena mereka belum menguasai keterampilan bertarung mereka, selain itu mereka juga tidak dapat sepenuhnya mengirimkan doki masing-masing.
Setelah itu Xiao Yan menahan rasa sakit yang disebabkan oleh perluasan meridian yang cepat, lalu pedang kuno api surgawi Xiao Yan pun segera terlempar sesuka hati. Xiao Yan beberapa kali mengayunkan pedangnya untuk menguji kekuatannya. Melihat adegan ini semua orang pun tertegun dan butuh waktu lama untuk pulih. Xiao Zhan pun bergumam meskipun fluktuasi Doqi Tuan Muda Xiao Yan belum mencapai puncak bintang ke-6. Akan tetapi pukulan yang baru saja dirinya lesatkan telah mencapai puncak bintang ke-6. Selain itu pukulan ini adalah pukulan yang dilesatkan secara acak oleh Tuan Muda Xiao Yan, dan jika mereka telah mengembangkan keterampilan bertarung ini hingga sukses besar, maka mungkin saja kekuatan tempur Tuan Muda Xiao Yan akan mendekati bintang 7 atau bahkan mencapai tahap awal bintang ke-7. Mendengar hal tersebut Nan Erming pun pada saat ini sedikit bersemangat, dirinya pun segera berkata jika begitu permasalahannya mereka harus berlatih dengan cepat, tentu saja mereka harus segera melatih keterampilan bertarung tersebut hingga sukses besar. Sementara itu di sisi lain setelah mendengar perkataan ini Xiao Yan pun seketika berpikir, tidak lama setelah itu energi Doqi di tubuh Xiao Yan dengan cepat segera ditransfer ke arah Xiao Zhan. Setelah Xiao Zhan mencoba semua orang pun lanjut mencoba secara bergantian. Setelah selesai Xiao Yan segera bertanya kepada semua orang, jadi bagaimana perasaan mereka? Menanggapi hal itu Xiao Zhan segera berkata bahwa kekuatan mereka berlima tidak sebaik Tuan Muda Xiao Yan dan Long Yi, dan tampaknya peningkatan kekuatan ini juga terkait dengan fisik si penggunanya. Menanggapi hal itu Nan Erming yang terengah-engah segera memiliki ke arah King Mu'er dan yang lainnya, dirinya segera berkata bahwa ini tidak hanya terkait tetapi itu adalah faktor yang sangat penting, apalagi tubuh adalah wadah sebagai pembawa Doqi. Lalu Tuan Muda Xiao Yan, Long Yi dan Xiao Zhan semuanya dapat menerima Doqi dari semua orang, sehingga dengan begitu mereka dapat menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari yang lainnya. Jadi di antara mereka semua Tuan Muda Xiao Yan dan Long Yi adalah orang yang memiliki fisik yang lebih baik. Oleh karena itu mereka tentu saja akan lebih baik jika dibandingkan dengan Xiao Zhan. Sementara Ziyin, Nan Erming, Feng Feng dan Nona King Mu'er tidak dapat dibandingkan dengan mereka semua yang memiliki fisik yang kuat. Mereka dapat menerima infus energi Doqi dalam jumlah yang besar. Akan tetapi meridian mereka tidak tahan dan ketika mereka bergerak, mereka benar-benar menekan energi Doqi yang mengamuk di dalam tubuh, oleh karena itu mereka jadi lebih lemah. Mendengar perkataan dari Nan Erming ini Xiao Yan pada saat ini merasakan khawatir dan melirik ke arah Ziying dan King Mu'er, melihat bahwa mereka baik-baik saja Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega. Setelah itu Xiao Yan pun akhirnya segera membuka mulutnya dan berkata, jika mereka tidak mengontrol jumlah output energi itu akan dapat menyebabkan kerusakan meridian masing-masing. Oleh karena itu langkah mereka selanjutnya dalam latihan adalah seseorang harus memahami kecepatan di mana setiap orang dapat mentransmisikan pertempuran Doqi. Semua orang pun mengangguk hingga akhirnya mereka kembali melanjutkan pelatihan. Waktu pun terus berlalu di mana Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya mencapai sukses besar dalam keterampilan bertarung tim, dan seperti yang diperkirakan Xiao Yan sebelumnya setelah Doqi tim ditransmisikan sepenuhnya, maka Xiao Yan memang memiliki kekuatan tempur bintang 7 atau bahkan menyentuh tahap awal bintang 8 Dodi. Xiao Yan merasa tubuhnya pada saat ini dipenuhi dengan energi dan Xiao Yan benar-benar sangat senang. Di sisi lain Nan Erming mengingatkan meskipun keterampilan bertarung ini kuat, namun dirinya juga memiliki batasan tertentu, karena yang pertama jarak di antara mereka tidak boleh terlalu jauh satu sama lain. Selain itu teknik ini juga menghabiskan banyak Doqi dan tidak bisa bertahan lama, oleh karena itu terkecuali teknik ini benar-benar diperlukan maka mereka tidak boleh menggunakannya sembarangan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun tertawa dan berkata bahwa ini adalah kartu andalan mereka. Ketika mereka menghadapi bahaya besar mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Jika tidak maka bagaimana mungkin mereka akan mencapai tujuan menjadi lebih kuat. Apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Dengan skill bertarung ini mereka bisa melangkah dan menantang lawan yang jauh lebih kuat.
setidaknya mereka tidak akan kabur saat melihat lawan yang benar-benar kuat. Semua orang pun setuju di tengah-tengah pembahasan ini. Lalu pada akhirnya setelah selesai berlatih semua orang pun pada saat ini memutuskan pergi bersama. Kemudian kelompok Xiao Yan pada saat ini duduk di aula dan bersandar sambil meminum teh. Mereka menunggu kedatangan Zenny dan yang lainnya tiba di aula. Lalu akhirnya tidak lama King Haoran, Zenny dan yang lainnya pun segera datang ke aula. Saat ini King Haoran segera bertanya, bagaimana pelatihan keterampilan bertarung tim itu? Xiao Yan segera menjawab dengan senyum dalam suasana hati yang sangat baik. Xiao Yan pun berkata bahwa kultivasi telah mencapai tingkat yang hebat. Le Shaolong yang sangat cemas pun segera bertanya seberapa kuatkah itu. Xiao Yan tersenyum dan menceritakan kekuatan keterampilan bertarung tim yang menimbulkan banyak seruan di aula. King Haoran dengan gembira segera berkata dengan keterampilan bertarung ini, maka dirinya merasa jauh lebih nyaman karena Xiao Yan akan berlatih di sini. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya mata Xiao Yan menatap ke arah Zenny dengan sedikit pertanyaan. Sementara itu Zenny pada saat ini segera tiba-tiba tersadar, dirinya berkata bahwa dirinya sangat bahagia hingga dirinya hampir lupa sesuatu. Zenny lanjut menjelaskan bahwa Huoli mengirimkan informasi pertamanya, dirinya mengatakan bahwa Pil Palace sekarang memperhatikan dengan seksama relokasi keluarga Xiao ke wilayah tersebut. Meskipun masih ada pengawasan terhadap keluarga Xiao namun tampaknya mereka tidak seketat itu. Selain itu kali ini Zenny meminta Lang Tian untuk menemui Huoli. Lang Tian memberitahu Huoli bahwa dirinya sangat yakin bahwa Tuan Muda Xiao Yan dapat mencari keadilan untuk klan iblis pil mereka. Zenny dapat melihat bahwa Huoli bahkan lebih percaya pada Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini. Selain itu hal ini juga benar-benar menarik karena keduanya juga bertukar teknik pemurnian obat. Setelah Huoli pergi Lang Tian memberitahu Zenny bahwa Huoli sangat berbakat dalam pemurnian obat. Jika begitu permasalahannya sepertinya kemampuan dari Huoli tidak akan kalah dengan Lang Tian. Jika dirinya dapat memiliki sejumlah besar bahan obat untuk disia-siakan, maka Lang Tian berpikir bahwa Huoli setidaknya bisa menjadi bintang 7 alkemis. Lang Tian juga mengatakan bahwa Tuan Muda Xiao Yan benar-benar telah menemukan harta bagus lainnya. Selain itu Jin Wu Chen yang telah mengetahui semua orang yang mencurigakan di sekitar Xiao Mansion selama ini, tapi mata-mata dari badan intelijen belum menembus pasukan kelas 1 di benua Dodi. Oleh karena itu dirinya tidak bisa membantu mengenai informasi Pil Palace, klan iblis jiwa bahkan hingga aliansi bayangan. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar cukup puas. Xiao Yan akhirnya segera berbicara dengan penuh senyum di wajahnya. Xiao Yan berkata bahwa selama Huoli benar-benar melakukan sesuatu untuk Xiao Mansion, dan dengan Huoli di Pil Palace tidak akan menjadi ancaman besar bagi mereka, di masa depan ketika Pil Palace tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiao Mansion, maka tanyakan padanya apakah dirinya bersedia datang ke Xiao Mansion. Karena Xiao Yan akan membantu Huoli jika dirinya ingin meningkat ke alkemis tingkat 7 atau bahkan ke tingkat ke-8. Selain itu Jin Wu Chen juga sangat baik dan dirinya telah menemukan semua mata-mata di sekitar Xiao Mansion dengan begitu cepat. Sementara untuk penempatan mata-mata di Pil Palace, klan iblis jiwa dan aliansi bayangan, tentu saja Xiao Yan menyadari pasti tidak akan mungkin bisa secepat itu untuk diterapkan. Xiao Yan menyadari untuk sampai ke tahap tersebut memang membutuhkan waktu untuk berkembang. Dalam menanggapi hal tersebut Zenny pun seketika mengangguk setuju. Setelah itu Zenny mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Xiao Yan. Zenny bertanya kapankah mereka akan menjalankan misinya keluar keruntuhan kuno. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Xiao Yan pun menoleh ke arah kelompoknya dan pada saat ini melihat ke arah King Muer dan Xiao Zhan. Keduanya terlihat seperti sedang mengasah pisau mereka dan tidak sabar untuk bertempur. Akhirnya Xiao Yan pun tertawa keras dan berdiri sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiao Yan berkata karena ini permasalahannya maka baiknya mereka segera keluar sekarang. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata kepada King Haoran. Xiao Yan berkata agar saudara King Haoran jangan khawatir terhadap King Muer.
Xiao Yan pasti akan menjaga King Mu'er dengan baik. Menanggapi hal tersebut King Haoran pun tersenyum lebar dan berbicara. Dirinya berkata tentu saja dirinya pada saat ini tidak khawatir. King Mu'er adalah istri Xiao Yan yang pada saat ini belum dinikahi. King Mu'er pergi bersama Xiao Yan untuk berlatih, oleh karena itu mengapa King Haoran harus khawatir tentang hal ini? Semua orang pun tertawa sementara Xiao Yan pada saat ini tersipu malu. Xiao Yan yang melirik ke arah King Mu'er dengan malu-malu tetapi senang. Xiao Yan merasakan rasa manis di dalam hatinya tanpa alasan. Lalu akhirnya ketujuh orang kelompok Xiao Yan diam-diam meninggalkan Xiao Mansion dalam kegelapan. Saat ini mereka berlari kencang ke arah yang ditunjukkan oleh peta dengan cepat, lalu beberapa hari kemudian mereka pun masih jauh dari tujuan. Kemudian kelompok Xiao Yan beristirahat sementara di gunung dan melihat malam yang sangat luas. Lalu Nan Erming mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera bertanya mengapa bisa seperti itu. Nan Erming pun segera berkata, pernahkah Tuan Muda Xiao Yan berpikir bahwa lokasi yang ditandai di peta ini adalah puncak? Tempat ini benar-benar begitu jelas. Selain itu setelah ribuan tahun yang tidak terhitung jumlahnya, bukankah orang-orang pasti sudah pernah ke sana terlebih dahulu? Xiao Yan pun mengangguk sambil berpikir hingga akhirnya berkata bahwa itu bukan hal yang tidak mungkin. Sementara itu di sisi lain Ziying juga pada saat ini ikut berbicara. Ziying berkata siapakah yang berani mengatakan bahwa tidak ada misteri di sana yang tidak bisa ditemukan? Oleh karena itu sepertinya tidak ada salahnya jika mereka tetap berkunjung ke tempat itu. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata, kata-kata Ziying juga masuk akal. Sementara itu King Mu'er pada saat ini menarik lengan baju Xiao Yan dan berkata apa yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan. Mengapa Xiao Yan mengatakan apa yang dikatakan oleh Nan Erming mungkin? Sementara di sisi lainnya Xiao Yan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ziying masuk akal. Mengapa Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan spekulasi yang bobotnya hanya 50% sehingga dengan begitu maka mereka akan bingung untuk memutuskan. Xiao Yan hanya nyengir setelah mendengar ocehan dari King Mu'er. Lalu di sisi lain Nan Erming bergumam sepertinya satu-satunya cara untuk membuktikan hal ini mereka harus benar-benar pergi. Semoga saja benar-benar ada reruntuhan kuno dan tempat di dalamnya tidak kosong dari harta karun. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, mungkin mereka tidak perlu pergi jauh-jauh untuk membuktikannya. Semua orang pun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kebingungan. Melihat hal ini Xiao Yan pun segera berkata, apakah mereka lupa bahwa Xiao Yan sekarang memiliki badan intelijen tambahan? Selain itu para personil badan intelijen tersebar di seluruh benua Dodi. Mata semua orang tiba-tiba menyala setelah menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Melihat semua orang yang mengerti Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya. Xiao Yan berkata bahwa mereka akan mengerahkan badan intelijen dan meminta Jin Wuchen untuk memerintahkan personel intelijen terdekat menyelidiki terlebih dahulu. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah reruntuhan kuno telah ditemukan di sana. Selain itu mereka juga akan membantu kelompok Xiao Yan menanyakan situasi di sana terlebih dahulu. Dengan begitu akan sangat baik dan mereka benar-benar bisa menyusun rencana terlebih dahulu. Semua orang pun mengangguk dan merasa lega hingga akhirnya Xiao Yan segera berbicara. Xiao Yan berkata pada saat ini dirinya akan segera menghubungi Jin Wuchen. Lalu singkat cerita beberapa hari kemudian di sebuah kota yang sangat terpencil Xiao Yan menerima biografi dari Jin Wuchen. Melihat isi biografi tersebut dan wajah Xiao Yan agak rumit. Terkadang ekspresi Xiao Yan terlihat bahagia tetapi terkadang juga terlihat khawatir. Semua orang pada saat ini benar-benar kebingungan hingga akhirnya King Mu'er mau tidak mau segera bertanya bagaimana situasinya. Xiao Yan pun segera mengeluarkan 3 potong foto dari cincin penyimpanannya dan menyatukannya di depan semua orang. Setelah itu Xiao Yan berkata bahwa dirinya telah bertanya kepada Jin Wuchen untuk mengirim seseorang memeriksa area yang ditandai di peta. Xiao Yan pun menjelaskan semua informasi yang telah diberikan oleh Jin Wuchen dan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi.
Mereka pun pergi ke kota terdekat mencari lubang cacing dan keluar dari lubang cacing terakhir beberapa kali. Setelah mencapai kota Suantian di ujung paling utara benua Dodi, lalu sosok Xiao Yan dan yang lainnya pun seketika keluar dari lubang cacing. Begitu keluar semua orang segera beradaptasi dengan suhu yang sangat rendah dan semua orang melihat sekeliling. Xiao Zhan bergumam bahwa tempat sialan ini benar-benar sangat dingin. Semua orang melihat bahwa seluruh kota Suantian diselimuti oleh awan kabut. Tempat ini tertutup es dan salju dan berpenduduk sedikit. Bangunan di kota ini juga semuanya terbuat dari abu-abu besar berwarna coklat batu bata. Tempat ini benar-benar sangat sunyi dan hanya sesekali mereka dapat mendengar raungan beberapa burung dan hewan spiritual. Menurut Jin Wu Chen masih ada jarak yang harus mereka tempuh ke Gunung Qilin di Wuhuan. Akhirnya setelah membuat keputusan, Xiao Yan pun terbang menjauh ke arah yang dituju diikuti semua orang. Sementara itu di sisi lain di sebuah restoran tertinggi di kota Suantian seseorang sedang menikmati beberapa hidangan kecil dan minuman anggur. Tiba-tiba melalui celah di panel matanya tertuju kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Sosok ini sedikit terkejut dan dirinya buru-buru bangkit sebelum akhirnya menjatuhkan beberapa koin pola naga di atas meja dan bergegas melawan angin dan salju melesat menjauh. Ketika sosok ini melesat pergi terlihat sebuah kuali kecil yang terbakar samar-samar di dada jubah putih di dalam mantel bludrunya. Singkat cerita dalam sekejap mata lebih dari sebulan kemudian Xiao Yan dan kelompoknya masih melesat kencang di langit. Ekspresi mereka secara bertahap pada saat ini menunjukkan ketidaksabaran. Di sepanjang jalan yang sepi dari waktu ke waktu juga sosok monster muncul di antara bukit-bukit. Lalu 11 hari kemudian semua orang akhirnya tiba di dekat tempat yang ditunjukkan di peta. Kemudian sejauh mata memandang ada 5 puncak yang tertutup salju yang menjulang di antara pegunungan. Mereka segera menyadari seharusnya ini adalah Gunung Wuhuan Qilin yang disebutkan oleh Jin Wu Chen. 5 puncak Gunung Qilin ini berbentuk cincin dan ada rantai di antara kelima puncaknya. Tidak lama setelah itu Xiao Yan segera melihat peta dan berkata bahwa puncak di tengah adalah tempat gua kuno yang mereka cari. Melihat tanda yang berada di peta seharusnya gua berada di lereng gunung yang tertutup awan dan kabut dan sulit ditemukan. Menanggapi hal tersebut King Mu'er pun segera bertanya mengapa tidak mereka segera naik dan mencari gua tersebut. Sementara itu Xiao Yan menghela nafas dan berkata agar melihat iklim dan ketebalan salju yang ada di sini. Diperkirakan salju di gunung ini belum pernah mencair selama tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan begitu pintu masuk dari gua juga pasti sudah tertutup oleh tumpukan salju. Menanggapi hal tersebut Xiao Zhan pun berkata bahwa ini adalah sebuah hal yang baik. Hal ini memungkinkan gua tersebut belum pernah ditemukan oleh orang lain. Xiao Zhan yang tampak sangat bersemangat pun segera mendesak Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya mereka harus cepat naik. Mereka harus menyingkirkan semua salju di area itu sesuai dengan perkiraan lokasi yang ditandai di peta. Semua orang pun setuju dan berkata bahwa ini hanyalah salju dan mereka hanya perlu mendorongnya. Melihat semua orang yang hendak bergegas Xiao Yan pun segera memerintahkan mereka untuk menunggu sebentar. Xiao Yan melihat ke arah kerumunan yang ingin mencoba maju dan Xiao Yan mengangkat sedikit alisnya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya selalu merasa gunung ini tidak sesederhana yang dipikirkan. Tidak peduli bentuknya atau rantai besi, hal ini terlalu tidak biasa dan mereka harus mengamati terlebih dahulu. Begitu perkataan ini terjatuh kekuatan spiritual Xiao Yan pun segera menyebar dengan cepat. Setelah beberapa saat wajah Xiao Yan pada saat ini seketika menjadi serius. Semua orang pun bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ada yang salah? Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa kekuatan spiritualnya telah menutupi 5 puncak salju. Sekarang kecuali monster yang duduk di puncak setiap gunung salju, maka tidak ada monster lain di pegunungan, dan hanya ada beberapa monster di tepi salju yang berada di puncak, tetapi mereka tidak berperingkat terlalu tinggi. Semua orang seketika terkejut setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Xiao Zhan pun segera bertanya, berapakah kekuatan dari monster-monster ini? Xiao Yan segera berkata bahwa mereka semua adalah puncak bintang ke-6 Dodi, tetapi Xiao Yan tidak tahu monster jenis apakah mereka ini.
kelima monster ini tidak dapat dibedakan satu sama lain dalam hal penampilan, lalu tubuh mereka seputih batu giok dan mereka memiliki kepala yang terlihat seperti harimau atau singa, kemudian ada sepasang tanduk binatang yang panjang di kepala mereka dan sepasang pupil berwarna hijau zamrud. Tubuh mereka sangat besar dan Xiao Yan memperkirakan mereka memiliki panjang ratusan meter. Selain itu di tubuh mereka juga pada saat ini ditutupi oleh sisik yang keras, lalu keempat kaki mereka juga sangat tebal seperti pilar baja, dan satu-satunya perbedaan yang ada di antara mereka adalah warna dari tanduk masing-masing. Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Yan ini mata King Mu'er seketika berkelebat. King Mu'er pun akhirnya segera berkata, jika mendengar penjelasan dari Xiao Yan, maka sepertinya bentuk fisik dari monster ini merujuk ke arah unicorn salju yang telah lama menghilang di benua Dodi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika tercengang dan semua orang juga pada saat ini sangat penasaran. Sementara itu King Mu'er pada saat ini segera menjelaskan bahwa dirinya telah melihat informasi tentang unicorn salju ini di buku rahasia keluarganya. Unicorn salju adalah binatang purba tipe S yang tidak terlalu kuat secara individu, tetapi mereka jarang bertindak sendiri dan mereka selalu bersatu. Selama satu pihak dalam kesulitan maka yang lain akan memberikan hidup mereka untuk membantunya. Selain itu karena darah unicorn salju selalu terhubung satu sama lain, maka selama mereka bertemu tentu saja mereka dapat mengaktifkan semacam serangan gabungan yang mengorbankan nyawa yang terbakar. Selain itu serangan gabungan ini benar-benar sangatlah kuat. Mendengar hal itu semua orang pun saling memandang dengan perasaan cemas. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin serius. Dirinya berkata bahwa satu monster puncak bintang 6 tidak perlu dikhawatirkan, bahkan hal itu benar-benar sangat mudah untuk diselesaikan. Akan tetapi pada saat ini ada 5 dan itu juga dapat mempromosikan keterampilan tempur gabungan. Jika begitu permasalahannya kekuatannya pasti tidak kalah dengan Dou di tahap awal bintang ke-7. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya tidak terlalu khawatir tentang monster ini, karena Xiao Yan tidak khawatir jika monster-monster ini memiliki keterampilan bertarung gabungan, seperti yang telah dijelaskan oleh King Mu'er bahwa kekuatan tempur individu unicorn salju ini tidaklah tinggi. Bahkan jika itu adalah binatang purba, namun prestise serangan gabungannya tidak akan jauh lebih kuat. Setelah itu Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan segera menunjuk ke depan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa yang paling dirinya khawatirkan adalah rantai besi dingin yang menghubungkan 5 gunung salju. Seketika semua orang pun menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Semuanya merasa bingung dan bertanya, apa yang perlu dikhawatirkan dengan beberapa rantai ini? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun menghela nafas dan mulai menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa sebelumnya Xiao Yan terus memikirkan hal ini. Xiao Yan berpikir mengapa upaya besar dilakukan untuk menghubungkan 5 puncak gunung Qinlin dengan rantai. Lihat lebih dekat apakah mereka menemukan misteri samar dari susunan 5 puncak salju ini. Xiao Yan khawatir kelima puncak salju ini adalah sebuah formasi besar. Semua orang seketika terkejut setelah mendengar bahwa sepertinya ini adalah formasi besar. Setelah melihat 5 puncak salju sebentar Nan Erming pun mengangguk berat dan mulai berbicara. Nan Erming berkata bahwa dirinya juga pada saat ini merasa kelima puncak salju ini memang dicurigai membentuk formasi, apalagi formasi ini agak mirip dengan keterampilan bertarung tim yang mereka latih. Mendengar hal tersebut Xiao Yan mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan menjadi lebih khawatir. Xiao Yan pun lanjut berkata selain itu setelah penjelasan dari King Mu'er mengingatkan Xiao Yan bahwa unicorn salju adalah atribut es, sehingga dengan begitu dirinya sangat cocok untuk tempat ini dan juga dapat mempromosikan keterampilan bertarung gabungan. Jika unicorn salju ini dapat memobilisasi kekuatan dingin yang mereka miliki, maka mereka benar-benar tidak boleh meremehkan kekuatannya. Begitu perkataan Xiao Yan ini keluar semua orang benar-benar terkejut. Lalu setelah beberapa lama Zi Ying pun segera bertanya dengan hati-hati. Dirinya bertanya berapakah perkiraan Tuan Muda Xiao Yan kekuatan serangan gabungan dari unicorn salju ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan menghela nafas dan berkata,
Xiao Yan berpikir yang terkuat seharusnya sebanding dengan pertengahan bintang 7 Dodi. Akan tetapi meskipun begitu mereka semua tidak perlu terlalu khawatir, karena kekuatan gabungan bukanlah kekuatan milik mereka sendiri, dan jika mereka menempatkan semua kekuatan dingin ke dalam formasi, maka hanya ada satu unicorn salju yang berada di puncak bintang ke-6 dan pasti akan meledak dan mati. Selain itu Xiao Yan berpikir dengan keterampilan bertarung yang baru saja mereka pelajari, maka mereka mungkin dapat menerima pukulan dari kekuatan jangka menengah bintang 7 Dodi. Tentu saja semua orang seketika mengerti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, lalu mereka semua pun saling memandang sebelum akhirnya Xiao Zhan segera bertanya, jika begitu permasalahannya sekarang apa yang harus mereka lakukan? Apakah sebaiknya kita bakar singkong terlebih dahulu, atau justru merebus air hangat untuk membuat kopi tubruk?